kasih. Saya lulusan UGM dan sekolah saya dari mulai sekolah dasar sampai SMA itu ditempuh di sekolah negeri. Nah, itu memberi saya kesempatan untuk berinteraksi, bergaul, berkawan, bahkan juga bersaudara dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ini tadi waktu seperti itu. Ibu Bapak sekalian, saya ingin mengutip yang disampaikan oleh sahabat Nabi Ali radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan begini, semua orang adalah saudaramu. Mereka yang tidak seagama denganmu adalah saudara dalam kemanusiaan. Hanya sedikit yang mengatakan. Mereka yang nanti dengan diklat atau workshop ini kami bisa menemukan pencerahan gitu. Terima kasih. Primordialisme yang serba menganggap keyakinan sendiri itu paling benar, yang lainnya salah, ya. Sektarianisme, ya. Sama juga tapi lebih berbasiskan pada identitas budaya, ya. Itu nggak bisa kita pakai lagi di zaman yang mengharuskan kita bekerja sama, karena kita sudah semakin saling terhubung oleh teknologi dan kemudahan teknologi informasi dan kemudahan modus atau alat transportasi. Tanah ganti, kan? Akhirnya kan pelatihan baru. Terus anaknya nun sewu, anak-anak di sekolah ini kan kurang teropeni begitu, ya memang benar bahwasanya mungkin memang alangkah lebih baiknya jika untuk muatan LKLB ini bisa diinsersikan di kurikulum, mungkin seperti itu akan lebih dapat menguatkan, sehingga kami sebagai praktisi begitu kan langsung bisa mengimplementasikan di lembaga kami masing-masing. Tidak hanya mungkin hanya di kulitnya, kami pun jujur pangapunten baru kali ini juga mengikuti kegiatan ini, sehingga saya selalu menyempatkan kalau ada kegiatan dari Institut Laimena malam-malam ngantuk-ngantuk, tapi saya selalu hadir dan menyimak, Ibu, jujur. Karena Masya Allah betapa membuka mindset gitu ya. Benar-benar ya Allah, benar-benar kita ini diciptakan ini memang diciptakan Allah ini dalam perbedaan yang sangat indah. Makanya perlu diwujudkan harmonisasi begitu. Namun kembali lagi, bagaimanakah nantinya ini akan bisa diterapkan dengan baik, di anak-anak diberikan edukasi terkait dengan muatan LKLB ini secara menyeluruh begitu. Tentunya yang pertama kami berusaha sebagai pendidik juga memberikan keteladanan. Nomor satu kan dari keteladanan, kemudian mensosialisasikan ke orang tua, kemudian seluruh warga sekolah diajak untuk bersama-sama berkolaborasi, bersinergi untuk mewujudkan generasi emas, kan seperti itu. Namun pada kenyataannya memang kita ini belum bergerak secara masif, Ibu. Mohon nanti dari Institut Laimena gitu membantu kami. Saya yakin kalau Bapak Ibu yang hadir di sini ini adalah akan menjadi aktor-aktor penggerak dari LKLB ini nantinya. Tidak hanya berhenti sampai di sini, mudah-mudahan seperti itu. Dan dengan motivasi gambaran yang diberikan oleh Ibu Yayah tadi, mudah-mudahan nantinya kami juga bisa diberikan kesempatan untuk bisa studi banding, mungkin yang seperti yang dicontohkan Ibu. Bagaimana sih sebetulnya menghargai kemajemukan. Contoh-contoh yang seperti itu yang akan semakin membuka pikiran kita, wawasan kita, mendapatkan banyak insight untuk kita. Sehingga untuk kami pendidik tidak hanya akan berhenti sampai di sini saja, Ibu, begitu. Dan yang terakhir, yang untuk saat ini mungkin untuk yang program moderasi beragama, Ibu, itu juga perlu sekali
bagi kami nanti mohon untuk perlu dikuatkan kembali, begitu nggih. Itu Ibu mungkin dari kami, mohon pencerahan dan bimbingan dari Ibu Yayah. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bapak Ibu, intoleransi itu penyakit. Tuh ya, tolong katakan ke sebelah kiri dan kanannya, intoleransi itu penyakit. Itu penyakit masyarakat ya. Itu penyakit Bapak Ibu. Nah pagi ini kita mau belajar kenali ini gejalanya apa, karena barangkali mungkin tanpa sadar penyakitnya ada di sekeliling kita Bapak Ibu. Ya, katakan ke sebelah kiri dan kanannya, pasti bukan Anda gitu ya. Pasti Bu ya. Pasti bukan kita gitu ya. Tetapi di sekolah kita, di komunitas kita, di masyarakat kita bisa jadi ada. Dan kita perlu mengenali gejala itu karena kadang-kadang gejalanya itu tidak terlalu terlihat. Oke, ya. Saya mohon bantuan panitia untuk menampilkan. Oh sudah ya, boleh dibesarkan sedikit. Mungkin boleh full screen saja kan ya? Kalau boleh full screen saja. Begitu ya. Ini ada beberapa contoh gejala intoleransi yang bisa muncul di sekeliling kita. Tidak semua, ya. Mungkin kalau boleh F5 gitu ya. Itu biasanya sih F5 ya. Dulu sih FC ya. F5, oke ya. Kalau boleh dibesarkan. FC Mbak. Oke, ya. Gejala yang pertama itu bisa jadi dari bahasa ya. Bapak Ibu sambil nanti saya jelaskan singkat saja, ini mungkin hanya 5-7 menit begitu ya. Tapi coba pikirkan ya, jangan-jangan di kelas, karena kita guru semua, jangan-jangan di kelas itu kita pernah melihat atau mengalami ya. Semoga bukan melakukan gitu ya. Melihat atau mengalami. Yang pertama bahasa verbal itu bisa loh ya muncul gejala intoleransi ya lewat verbal, lewat bahasa gitu ya. Guru, bukan kamu lagi. Kamu kan suku A. Sehat selalu. Ya. Amin. Itu sebetulnya sebuah gejala-gejala. Ya. Kamu kan agamanya B, orang mengenakan cadar. Kita ambil ini dari SMP Trimurti 2 Wagir, yaitu kasus intoleransi. Yang pertama yaitu gejalanya ada diskriminasi. Gejala ini meliputi kesejahteraan pendidik yang tidak merata dari pemerintah. Jadi di agama ini kan SMP Trimurti 2 Wagir ini dominannya dengan agama Hindu. Jadi banyak tenaga pendidik itu tidak mendapatkan secara rata atau contohnya dari sekolah. Yang terhormat Bapak Wayan Sunaria selaku Ketua Yayasan Budi Jawarsa, yang kami hormati Bapak Daniel Adi Pranata selaku Direktur Program Institut Limina, yang kami hormati narasumber Workshop Adwidelia KLB, yang kami hormati pengurus Institut Limina. Monggo silakan. Nah ini Bapak ini yang merupakan kawasan paling suci. Ini adalah tempat umat Hindu untuk berbakti kepada Yang Widi atau sembahyangnya di sini. Kalau yang tadi disebutkan yang di sana adalah Madhya Mandala, itu masih ada urusan yang persiapan dunia. Karena di sini sudah fokus, tadi sudah saya jelaskan. Kenapa pintunya kecil? Nah itu artinya kita sudah fokus untuk memuja Tuhan ya. Jadi diusahakan pikiran kita tidak bercabang kemana-mana. Mungkin ada yang ditanya baju adat Batak, silakan silakan. Yang penting itu adalah baju untuk bersih dan untuk sembahyang. Dibedakan dengan baju yang lain. Nah kalau di sini kami sebagai pemangkunya ya seperti ini. Nah seperti pawayan ini juga bisa dipakai sembahyang. Ya. Tetapi kadang-kala kalau kita memuja Yang Widi dalam hati bersih, pemeda atau umat kita juga sama memakai pakaian putih juga, lebih mendekatkan ke kesucian. Tapi kalau misalnya pas berpakaian begini apa ada boleh sembahyang? Boleh, silakan. Karena ini baju adat Bali yang demikian. Ini adat Madhya, adat yang menengah lah gitu. Putih dan kuning. Itu dilakukan. Bagaimana kalau warnanya banyak? Silakan saja. Yang penting kembang itu adalah berwarna terang, ada cerah, berbau harum,
tidak cacat atau tidak boleh yang dimakan ulat. Demikian. Warna, 3 warna diutamakan 3 warna lebih baik. Kemudian ada dupe. Jangan bertanya apa harus 1 apa harus 3, tergantung seratnya masing-masing. Tapi yang penting ada dupa. Dupa ini sebagai saksi, karena ini adalah menurunkan Dewa Surya dinyalanya dupa ini. Dia sebagai saksi bahwa kita sedang menghadap Tuhan. Inilah yang diutamakan. Bagaimana kalau sembahyang puyung? Silakan diangkat. Sebelum sembahyang, karena ini sudah disiap, pemimpin di sini akan memberikan perintah asapi tangan. Nah, ini diasapi. Ini fungsinya adalah membersihkan. Ini yang sembahyangnya ya, karena ada sebelumnya ada puja sandionya, ada kidung-kidungannya, itu pelengkapnya saya tidak sebutkan. Ini yang sembahyangnya saja. Setelah pemangku di sini siap, akan memberitahu sembah pertama adalah muspe puyung. Silakan muspe puyung. Nah, ini adalah memuja Hyang Widi yang maha. Puyung itu kosong, itu bukan tidak ada. Itu ada Tuhan di dalamnya. Doanya Om Atma Tatu Atma Sudayama Miyama Swaha. Itu. Nah, sudah selesai, sekarang turun. Karena kosong belum memakai. Sembah yang kedua memakai bunga putih. Bunga putih ini adalah simbol daripada Dewa Surya sebagai saksi. Karena kita memohon kepada Dewa Surya untuk menyaksikan pada hari ini kita sembahyang. Nah, ini doanya adalah Om Aditya Sio dan selanjutnya, kalau nanti kelamaan waktunya sedikit. Selesai. Nah, setelah selesai, kemudian ada yang kadang-kadang Bapak Ibu mungkin disumpahkan langsung, sebenarnya dikumpulkan dulu. Setelah dikumpulkan selesai, nanti baru kita akan entah dibawa pulang, entah mau digunakan, disumpahkan di sini, silakan. Karena ini sudah wujud kita bakti pada Tuhan. Itu sembah kedua. Kemudian sembah yang ketiga menggunakan bunga merah. Bunga merah adalah ditujukan kepada Tuhan sebagai apa? Yang disebut dengan Ista Dewa. Karena di kami setiap upacara itu ada nama-nama beliau yang kita. Nah, kebetulan di sini adalah Pura Luhur Dwi Jawase. Beliau disembah sebagai pura Tuhan yang bersana di sini. Disebut dengan Ista Dewa. Warnanya merah. Saya sebutkan doanya nanti kepanjangan. Setelah selesai diturunkan lagi, kemudian sembah yang ke berapa ya? Ketiga ya. Keempat itu ada bedanya sedikit, menggunakan sekar atau kembang campur yang kita bawa. Kalau warnanya 3 ya 3-3-nya, kalau warnanya 5 ya 5-5-nya, kalau warnanya 7-7-nya kembang campur, atau kalau siap panitia atau umat masing-masing bisa diganti yang namanya kuangen. Kembang yang sudah dibungkus itu namanya kuangen, dijadikan satu. Ini adalah permohonan terakhir kita kepada Tuhan agar Tuhan berkenan memberikan anugerah kepada sesuai dengan apa yang tadi kita pikirkan. Kalau kita mohon keselamatan, semoga diberikan anugerah keselamatan. Kalau banyak, boleh nggak minta uang sini? Ya tentunya tidak demikian, karena Tuhan tidak boleh bertransaksi, ya kan demikian. Ya tapi kadang-kadang ada namanya manusia. Ya Tuhan, saya sudah sembahyang, berikan saya rezeki yang sebanyak-banyaknya. Ya monggo saja, karena hati yang kan. Tapi dalam aturan tidak. Yang penting kita memuja Tuhan. Nah, itu yang dilambangkan dengan sembah campur atau wangen. Nah, setelah itu selesai, yang kelima karena sudah selesai, ditutup lagi dengan mengasapi lagi dengan sembah puyung. Sembah puyung lagi bukan tidak, Tuhan tidak anggap ada di sini karena Tuhan berupa sembarang, berbentuk tanpa, berbentuk kecil, sekecil-kecilnya, busuk besar sebesar ada di dalam diri kita. Doanya Om Dewa Sukma Parama Cintya ya nama. Terima kasih Tuhan, saya sudah. Itu aku main di bola sih. Oh.
Itu yo gak bawain anaknya 3. Yang penting iki kayak enek wong itu pas di Jakarta juga Bu, pikir saya kan ya tempat pesawat nek koncoku penglihatan gini. Kita aja naik pesawat bareng-bareng pesawat bawa yo. Kalau di luar negeri gitu di hotelnya ya kayak Bagus, sampo bagus. gitu ya boleh ya. Iya, boleh. Kan di pesawat juga boleh. Gelasnya Iya, kita bawa pulang. Iya, apalagi nih ini pesawatnya kan bisa pesawatnya kan bagus-bagus. Gelasnya kan bagus keramik kan. ya iya. Kita kok kode, Bu. Bapak ya begitu ternyata. Ya kayak kenang-kenangan tuh itu Bu. Sendok, laptop kan ada semua. Nah, ini aku ya itu mikirnya kayaknya enggak boleh. Walaupun penting nggak ngomong. Oh, sebelum saya baru tahu kalau mereka di hotel tertentu itu misal ya ada twin bed. Twin bed bednya ditaruh di dalam itu ya itu apa namanya? Ada ininya cukup something besar. Ada konsekuensinya harus bed apa gitu. Tambahan Jadi bed yang harusnya di atas taruh bawah. dalam lift. The last day, we have together in one lift. Ya. This is my sweet partner in my bedroom. Yeah.
a journey full of spices, gotta savor every slice. I have surprises on the corner, I can't predict, I can't pretend. Just have to make them yours, enter directly, open the door.